Kasus perundungan menimpa seorang pelajar SMA di Pasuruan, Jawa Timur. Bahkan, kini korban harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa karena diduga mengalami tekanan mental yang begitu besar. Tulab, tanya Ustadz Al-Andalus Ulul Albab. Ya, jadi Islam sendiri tadi sudah jelas ya, baik bully secara verbal maupun bully fisik. Sebenarnya bukan bully ya, lebih kepada ini sudah masuk kekerasan fisik. Walaupun sifatnya bercanda gitu ya, mendorong, melukai, ini tidak boleh juga. Ya, apalagi misalnya berkelahi dengan memukul wajah. Karena Nabi juga sudah melarang wala tadribil wajah ya. La dororo wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Kalau upaya preventif pencegahan, maka setiap tempat-tempat di mana santri itu beraktivitas harus hadir, baik pendidik dan pengasuhnya, guru, para pengasuh, ya musyrif itu harus hadir. Ya, itu upaya preventif. Karena semakin banyak setiap anak berinteraksi terhadap sesamanya, tetapi tidak ada kehadiran guru ataupun pengasuh, inilah menjadi celah. Anak-anak akan berkembang bulian, baik verbal sampai ke arah fisik. Karena tidak ada yang memperhatikan dan tidak ada yang mengarahkan. Contohnya misalnya, di masjid pun ketika para ustadz hanya sibuk dengan dirinya sendiri, kemudian tidak memperhatikan perilaku anak, maka akan berkembang perilaku anak. Tapi ketika setiap tempat-tempat aktivitas anak, di tempat olahraga, di masjid, di mat'am atau di tempat makan, di asrama, di kelas, dimanapun sampai di kantin, ada kehadiran sosok ustadz memperhatikan, kemudian juga mengamati, sambil juga ketika melihat ada penyimpangan segera ditegur dan segera langsung diarahkan. Nah, ini preventifnya. Jadi hadirnya setiap pengasuh dan juga guru di setiap aktivitas anak ya, hingga mereka tertidur dan betul-betul dipastikan aman. Nah, tapi kalau bentuk kuratif ya sudah terjadi, maka harus bijak bagaimana mendapati sebuah persoalan ya dengan bukti-bukti yang kuat, kemudian juga melihat secara adil seperti tadi yang kami contohkan, bahwa ketika terjadi perkelahian anak, kalau itu terjadi spontan, maka kedua-duanya diberikan hukuman dan kedua-duanya orang tua bisa dilibatkan gitu ya kalau sampai mencederai. Tapi kalau ada unsur mempersiapkan atau merencanakan, maka ini yang merencanakan sangat berat dan saran saya memang dikeluarkan karena ini udah memiliki watak dan tabiat kriminal ya, karena dia merencanakan dan seterusnya. Tetapi kalau sifatnya spontan, namanya anak-anak, terjadi peristiwa seperti itu, ya agak susah dihindari memang. Nah, oleh karenanya kalau kuratif, ya maka betul-betul dilakukan penyelidikan secara mendalam, baik penyidikan maupun penyelidikan, ya. Sehingga bukti-bukti yang didapati oleh seorang guru ustadz yang menangani persoalan ini sudah terkumpul secara komprehensif, sehingga nanti dalam prosesnya itu tidak terlalu capek ya untuk mengelola persoalan, karena dia mengawali dengan mengumpulkan bukti-bukti dulu ya sebelum memanggil objek dan subjeknya, atau sebelum memanggil pelaku dan korbannya gitu ya, sehingga ini bisa dijadikan satu landasan. Nah, ini memang panjang kalau membahas. Saya punya satu mekanisme yang sangat komprehensif. Selain setelah itu juga memberikan konseling pada anak, baik yang korban maupun pelakunya, kemudian orang tua dilibatkan, kemudian sanksi juga diberikan, kemudian juga ada pemantauan setelah itu terhadap anak-anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya, itu dua tips yang bisa kita upayakan di lembaga kita. Semoga lembaga kita semua terhindar dari banyaknya atau maraknya peristiwa bully secara verbal maupun fisik. Tapi kalaupun terjadi, langkah-langkah tadi yang kami ceritakan bisa menjadi sebuah tantangan dan juga insight baru untuk kita menata lembaga kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follow dan subscribe seluruh sosmed kami supaya dapat ilmu dan update para santri.